Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang materi kinematika gerak, yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan arah horizontal atau searah sumbu X. Kita masuk ke dalam pembahasan lanjutan dari GLB, yaitu GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih gerak lurus berubah beraturan? Ya, nah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah-ubah dan percepatannya konstan. Jadi perlu diingat untuk GLBB yaitu yang pertama ya, lintasannya berupa garis lurus yang perlu diingat. Kemudian yang kedua adalah kecepatannya berubah. Kalau yang kecepatannya bertambah besar itu namanya percepatan. Kalau yang kecepatannya berkurang maka namanya perlambatan. Nah, yang ketiga adalah GLBB yaitu percepatannya konstan. Rumus-rumusnya apa saja sih? Ya. Nah, rumus-rumusnya ya kita lihat dalam persamaan GLBB. Yang pertama, rumusnya itu adalah VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Ya, VT itu adalah kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal. Nah, plus minus di sini ya itu menunjukkan kalau dia percepatan dia pakai tandanya positif. Kalau perlambatan tandanya negatif. Jadi bisa plus bisa minus. Kemudian yang kedua, rumus GLBB adalah S ya, jarak sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah A kali T pangkat 2. Yang ketiga, rumus GLBB yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau plus minus 2AS. Ya, itu rumus-rumus GLBB. Ya, keterangannya bisa dilihat di mana S itu adalah jarak yang ditempuh benda. Kemudian VT adalah kecepatan pada waktu T dalam satuan meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal benda dalam meter per sekon. A itu adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Boleh juga nanti kalau seandainya kecepatannya berkurang, A itu sebagai perlambatan. T itu adalah selang waktu yang ditempuh benda dalam satuan sekon. Nah, kita lihat ya. Di sini ada jenis-jenis GLBB tadi yang sudah saya katakan, plus minusnya itu bagaimana cara penggunaannya ya, plus minus yang di sini. Nah, kalau GLBB dipercepat, nilai percepatannya positif. Artinya kecepatannya bertambah. Sehingga A-nya adalah plus. Nah, GLBB diperlambat ya jenisnya, yaitu nilainya percepatannya negatif atau disebut juga dengan perlambatan. Nilai kecepatannya berkurang. Nah, di sini perlambatan itu A-nya negatif. Ya. Nah, jadi keterangannya dipercepat A-nya positif, diperlambat A-nya negatif. Oke, kita lihat ya. Kalau di dalam GLB ada jenis-jenis grafik, di GLBB pun ada juga jenis-jenis grafik. Bisa kalian lihat ya, pahami dan bedakan mana bentuk grafik GLB dan GLBB. Nah, yang mana juga bentuk-bentuk grafik GLBB, kalau dia grafiknya adalah V terhadap T atau X terhadap T dan lain-lain. Nah, untuk yang gambar pertama di sini ya, kita lihat grafik V terhadap T. Nah, jadi yang dimaksud V terhadap T adalah di sini. Di sumbu Y-nya itu adalah V, di sumbu X adalah T. Ini grafik ini ya, yang merah saya merahkan ini. Nah, itu berarti termasuk ke dalam percepatan karena dia arahnya ke atas.
Nah, percepatan di mana A-nya lebih besar dari 0. Di sini berarti karena mulainya dari 0 ya, maka kecepatan awalnya 0. Maka rumus Vt-nya sama dengan V0 plus AT. Nah, plus ya. Nah, kemudian gambar yang kedua di sini juga ada ya, masih grafik V terhadap T. Ini juga grafiknya sama ya, menuju ke atas nih. Nah, saya warnai merah lagi. Nah, tetapi bedanya dengan grafik yang pertama adalah kalau yang tadi dimulai dari 0,0, kalau yang kedua dimulainya dari atas 0 ya. Nah, maka dia V0 tidak sama dengan 0. Ini Vt ke atas. Nah, jadi yang perlu diingat untuk gambar grafik seperti ini, A-nya percepatan lebih besar daripada 0. Tetapi V0-nya ingat tidak sama dengan 0. Dilihat gambarnya karena awalnya bukan di 0,0. Nah, kemudian berarti Vt-nya adalah V0 plus A kali T. Nah, dilihat untuk grafik yang nomor 3. Ya, ini grafik nomor 3 masih dalam grafik V terhadap T. Ya, jadi sumbu Y-nya V, sumbu X-nya adalah T. V terhadap T. Nah, untuk di sini ya, V0-nya di atas ya, bukan di 0,0 ya. Kemudian tapi grafiknya dia menurun. Nah, kalau tadi dia naik ke atas, kalau yang di sini adalah grafiknya menurun. Nah, ya. Kalau dia grafiknya menurun, maka percepatannya itu kurang dari 0 atau A-nya negatif. Disebut juga dengan perlambatan. Nah, ya. Jadi disebut juga dengan grafik perlambatan karena dia mengarah ke bawah. Ya. Nah, kecepatan awal tidak sama dengan 0. Vt-nya itu adalah 0. Ya. Nah, kalau dia Vt-nya 0 artinya bendanya sampai berhenti. Itu grafik-grafik V terhadap T dalam GLBB. Ada lagi grafik X jarak terhadap waktu. Ya, kalau grafik jarak terhadap waktu, kita lihat untuk percepatan ya. Ini untuk percepatan. Dimana kita bisa tahu percepatan, maka A-nya lebih besar dari 0. Maka kalau A lebih besar daripada 0 berarti A-nya positif. Maka dia percepatan. Nah, ini di sini adalah untuk grafik percepatan. X terhadap T. Jarak terhadap waktu. Nah, ini karena dia di sini dalam rumus GLBB tadi ada fungsi T kuadrat ya. Kalau fungsi T kuadrat berarti dia berbentuk setengah parabola. Nah, seperti parabola. Nah, dia menghadap ke atas. Nah, untuk gambar grafik yang kedua ya, GLBB, grafik X terhadap T atau jarak terhadap waktu, dia juga membentuk setengah parabola ya. Nah, di sini ya, tapi dia ke bawah. Nah, dimana di sini A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, maka A-nya negatif. Maka untuk grafik seperti ini adalah termasuk grafik perlambatan untuk grafik X atau jarak terhadap waktu. Contoh soal untuk GLBB. Mobil bergerak di lintasan lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Saat mendekati lampu merah, sopir mengerem mobilnya dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman sejauh diketahuinya. Pertama adalah mobil bergerak lintasan lurus dengan kecepatan. Berarti awal ya, kecepatan awal adalah V0 sama dengan 72 km per jam. Nah, kemudian saat mendekati lampu merah, sopir mengerem mobilnya dengan perlambatan. Maka berarti kalau perlambatan nanti kecepatannya berkurang. Maka A ya, perlambatan itu lambangnya sama dengan percepatan, yaitu A.
2 meter per sekon kuadrat. Nah, sampai berhenti. Nah, ingat kalau ada kata-kata sampai berhenti berarti ada VT sama dengan 0. Ya. Oke, ini ada kata-kata berhenti. Nah, yang ditanya jarak mobil dengan lampu merah, maka ditanyanya adalah S jarak ya. Oke. Saat mulai melakukan pengereman. Nah, sejauh maka S-nya. Oke, jawab. Nah, tadi kita sudah ada 3 rumus GLBB. Nah, kita pakai yang berhubungan dengan ada V0, ada VT, ada A, ada S. Yang ada S-nya tadi ada 2 rumus GLBB ya. Oke, saya ingatkan lagi, rumus GLBB yang punya S itu adalah S sama dengan V0 dikali T. Nah, karena di sini adalah perlambatan, maka rumusnya negatif ya. Min setengah AT kuadrat. Nah, ya. Rumus yang kedua ada yaitu VT kuadrat yang berhubungan dengan S sama dengan V0 kuadrat min 2A kalikan S. Ya. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, waktunya kita tidak ada, maka jangan dipakai yang ini. Nah, kalau kita lihat rumus yang di sini ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS, VT-nya sudah ada, V0-nya sudah ada, A-nya sudah ada, tinggal mencari S. Maka kita pakai rumus yang di sini. Ya, kita ulang ya. Maka kita pakai rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. VT-nya masukkan karena tadi berhenti ya 0 kuadrat boleh. Sama dengan V0 pakai 72 km per jam. Oh, tapi dilihat ya, A-nya adalah meter per sekon. Maka kilometer per jam harus dirubah dulu ke dalam meter per sekon. Biar dia sama-sama MKS ya. Merubahnya bagaimana? Merubahnya adalah dari 72 km per jam ya, menjadi meter per sekon itu adalah kali 1000 ya. Jadi 72.000 dibagi 3.600. Maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, ini adalah V0. Nah, jadi kita pakai yang 20 meter per sekon. V0-nya kita masukkan 20 kuadrat dikurang 2 kali A-nya. 2 S-nya yang ditanya. Sehingga ini sama dengan 400 min 4S. 4S-nya kita pindah ruas ya. Jadi positif 4S sama dengan 400. Maka S sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100 meter. Nah, maka jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman adalah sejauh 100 meter. Soal berikutnya ya. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, di situ ada orang naik sepeda ya. Nah, dia melintasi seperti grafiknya. Nah, oke, dia turun. Nah, terjun ya. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh orang bersepeda tadi. Nah, kita lihat jenis grafiknya ya. Yang lurus searah sumbu X itu adalah dilihat ya. Itu namanya grafik GLB. Gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena sepanjang dari waktu 0 sampai 15 ya, dilihat panjang waktu 0 sampai 15, dia grafiknya lurus. Nah, lurus. Oke. Maka kecepatan tetap. Ya, maka disebut dengan grafik GLB, kecepatan tetap. Nah, kemudian
antara waktu 15 sampai 20 sekon, grafiknya bentuknya apa? Nah, dia menurun, kecepatannya berubah ya, kecepatannya berkurang. Nah, berarti di situ jenis grafiknya adalah grafik GLBB. Ya, GLBB-nya diperlambat. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk grafik GLB terlebih dahulu, untuk mencari jarak, maka nanti digabung ya. Pertama GLB. Nah, untuk GLB, ya, kita cari jaraknya menggunakan rumus. Kalau GLB rumusnya hanya S sama dengan V kali T. Kita pakai rumus S1 ya, sama dengan V kali T. V-nya masukkan ya, kecepatannya itu adalah 15 nih. Nah, ya, 15 kali waktunya juga 15 karena di sini waktunya 15 dari 0 sampai 15 sekon. Berarti waktunya 15 dikurang 0. Waktunya 15. Maka hasilnya 225 meter. Untuk GLBB, maka grafiknya itu kalian lihat antara selang waktu 15 sampai selang waktu 20. Itu adalah grafiknya GLBB. Maka untuk GLBB-nya kecepatan awalnya adalah ya. Kita cari untuk S2-nya ya, nanti S2. Ini kan grafik GLB, kita mencari S1, GLBB kita mencari S2. Nah, untuk V0-nya di situ adalah 15 meter per sekon. VT-nya itu adalah berarti sampai di waktu 20 sekon dia di bawah, berarti VT-nya 0. T-nya berapa? Nah, berarti T-nya adalah dari selang waktu 15 sekon sampai ke 20 sekon. Itu adalah T-nya sebesar 5 sekon. Selisihnya ya, maka di sini T-nya adalah 5 sekon. Dari 20 dikurang 15. Oke. Bagaimana mencari rumus S-nya? Nah, S2 itu rumusnya kalau berhubungan dengan T ya, maka rumusnya V0 dikali T. Karena dia grafiknya menurun ya, kecepatannya menurun, maka minus perlambatan. Min setengah AT kuadrat. Nah, masukkan angkanya. V0-nya itu adalah 15, T-nya 5, min setengah, A-nya belum ketahuan. Oke, T-nya 5 kuadrat. Maka di sini adalah 15 kali 5 itu 75 dikurang 12,5 A. Nah, di sini ada S2 tapi A-nya belum ketemu. Cari dulu A-nya. Oke, A-nya boleh pakai rumus ya, VT sama dengan V0, masih rumus GLBB min AT. VT-nya masukkan 0, V0-nya masukkan 15, min A-nya kita cari, T-nya 5. Oke, maka 5A adalah 15. Sehingga A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, masukkan ke dalam sini. Nah, dapat 3 meter per sekon kuadrat, masukkan ya ke sini. Maka S2 adalah 75 dikurang 12,5. A-nya masukkan 3. Oke, hasilnya adalah 37,5 meter. Nah, ini dapat S2. Sehingga jaraknya ya sama dengan S1 ditambah S2. Maka S1-nya masukkan 225, S2-nya adalah 37,5. Hasilnya adalah 262,5, satuannya adalah meter. Nah, ya itu kalau digunakan rumus GLBB. Bisa nggak dengan cara lain? Bisa ya. Oke, cara lainnya itu adalah mencari rumus luas daerah di bawah grafik. Nah, luas daerah di bawah grafik kita andaikan ya. Di situ ada dua luas, yaitu luas pertama ya berbentuk segi 4. Nah, yang mana? Yang ini. Nah,
Maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya kita pakai yang dari 0 sampai 15, itu waktu yang bawah. Maka 15 kali lebarnya tinggi ya. 15 sama dengan 225 meter. Nah, ya, sama dengan hasil S1. Kemudian luas kedua sama dengan dia bentuknya adalah segitiga ya. Oke, segitiga. Maka luasnya adalah setengah alas kalikan tinggi. Setengah alasnya kita lihat ya. Dari waktu 15 sampai 20 sekon itu berarti 5 selisihnya ya. Ya. Maka alasnya itu adalah 5. Tingginya 15. Oke. Maka setengah kali 5 kali 15 hasilnya 37,5 meter. Nah, ini adalah luas kedua, ini luas pertama. Maka dijumlah ya, jaraknya itu adalah luas 1 ditambah luas 2, itu sama dengan jarak. Maka S totalnya adalah 225 ditambah 37,5. Hasilnya adalah 262,5 meter. Nah, jadi hasil untuk kalau kita mencari jarak dengan menggunakan rumus GLB dan mencari jarak dengan rumus luas itu adalah sama, ya. Nanti kita lanjutkan ke gerak vertikal, masih dalam pembahasan kinematika gerak untuk gerak vertikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.